Saya mau tanya, boleh apa boleh? Saya pengen mulai dengan pertanyaan, boleh apa boleh? Oke, langsung saya tanya. Kira-kira yang hadir di sini cinta tidak sama baginda Nabi? Jawab lebih keras, cinta atau tidak? Yang hadir di sini rindu tidak sama baginda Nabi? Yang hadir di sini mau tidak diakui jadi umatnya Nabi? Yang hadir di sini mau nggak mendapatkan syafaat dari Nabi? Oke, biar semangat. Tolong acungkan tangan. Katakan saya, siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Tar. Masih ada yang begini ngacungnya. Innal kalama ad-du'a, setiap perkataan itu adalah doa. Betul? Tolong jawaban yang kompak. Siapa yang cinta sama Nabi? Lebih kuat, siapa yang rindu sama Nabi? Siapa yang mau diakui jadi umatnya Nabi? Siapa yang nanti mau mendapatkan syafaat dari Nabi? Ahilman, rasanya pertanyaan itu nggak usah ditanyakan, betul? Kenapa Ustadz? Kalau bukan karena cinta sama Nabi, belum tentu warga Depok berkumpul di masjid ini, betul? Kalau bukan ingin diakui menjadi umatnya Nabi, tidak mungkin warga Depok duduk di masjid ini. Iya apa iya? Kalau bukan ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, belum tentu kita semua hadir di masjid ini malam ini. Betul apa betul? Berarti Ustadz, kita ini datang ke masjid ini karena cinta sama Nabi. Setuju? Kita nungguin dari sore, nungguin dari maghrib, masuk isya sampai jam 9. Ahilman ceramah karena kita ingin diakui menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, AA, kalau tadi AA nanya, kami semua yang hadir cinta nggak sama Nabi? Apa jawabannya? Cinta. Sekarang saya mau nanya sama AA, kira-kira Nabi itu cinta tidak sama kita? Coba, Nabi Muhammad itu cinta tidak sama kita? Nabi Muhammad itu sayang tidak sama kita? Nabi Muhammad itu rindu tidak sama kita? Mohon maaf, ini pun pertanyaan yang tidak harus ditanyakan. Kalau ada pertanyaan apakah Nabi cinta sama kita umatnya, jawabannya Nabi sangat cinta kepada kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Bahkan mohon maaf, dibanding orang tua yang mencintai anaknya, maka rasa cintanya Nabi sama umatnya lebih besar daripada cintanya orang tua kepada anak. Betul? Kalau bicara cinta Nabi sama umatnya dibanding cinta suami sama istrinya, istri sama suaminya, maka cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya lebih besar daripada cinta pasangan suami istri. Iya apa iya? Ustadz, mana buktinya? Satu kali dikisahkan Nabi lagi kumpul sama sahabatnya. Lagi kumpul sama siapa? Sahabatnya. Nabi lagi kumpul sama sahabatnya. Tiba-tiba Nabi mengungkapkan satu ungkapan yang membuat para sahabat kaget ketika itu. Apa kata Nabi? Ana mustaqun li ikhwani. Kata Nabi, aku
sedang rindu kepada saudara-saudaraku. Apa kata Nabi? Aku sedang rindu kepada saudara-saudaraku. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang hadir ketika itu kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan engkau sedang rindu kepada saudara-saudaramu? Bukankah kami adalah saudaramu? Bukankah kami adalah saudaramu?" Apa jawaban Nabi? La, bukan. Wahai Abu Bakar, kalian itu bukan saudara-saudaraku. Bal antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Betul apa betul? Kalau kalian cinta sama diriku wajar, karena kalian melihat. Kalau kalian cinta padaku wajar, karena kalian hidup bersamaku. Kalau kalian mengikutiku wajar, karena kalian ada denganku. Tapi yang aku maksud, kata Nabi, saudara-saudaraku adalah siapa? Siapa mereka? Rasul menjawab, saudara-saudaraku yang aku rindukan itu adalah mereka yang tidak pernah melihat wajahku. Mereka yang tidak pernah menatap diriku. Mereka yang tidak hidup denganku. Mereka yang tidak menyaksikan dakwahku. Mereka yang tidak denganku, tapi mereka melebihi cinta mereka kepada siapapun. Kata Abu Bakar, siapa ya Rasulullah mereka itu? Maka Rasul menjawab, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Betul? Mereka umatku, tidak pernah bertemu, tidak pernah menatap wajahku, tapi mereka memiliki rasa cinta yang besar kepadaku. Mereka adalah umatku di akhir zaman. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apa janji yang kau berikan kepada umat yang mencintaimu itu? Rasul menjawab, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatku yang mencintaiku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sok Ahilman tanya, yang di sini mau masuk surga? Mau masuk surga? Coba lebih keras jawabannya. Yang mau masuk surga, angkat tangan, katakan saya. Yang mau masuk surganya Firdaus siapa? Siapa yang masuk surganya tanpa hisab? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Siapa yang mau masuk surganya sekarang? Oh, kagak ada kalau sekarang. Ustadz Hilman, kenapa itu yang Nabi janjikan? Iya, karena ternyata masuk surga itu nggak mudah. Betul? Kecuali kita punya orang dalam di surga. Kira-kira orang Depok punya orang dalam nggak di surga? Kira-kira orang Depok punya orang dalam nggak di surga? Ustadz Hilman, emangnya susah ya masuk surga? Susah. Tolong catat. Lihat, manusia itu setidaknya akan hidup dalam 12 tahapan. Berapa? 12 tahapan. Lihat ke depan. 1 namanya alam ruh. 2 namanya alam rahim. 3 namanya alam dunia. 4 namanya alam kubur. 5 namanya alam kiamat. 6 namanya alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. 7 namanya alam dikumpulkan, namanya yaumul mahsyar. 8 alam ditimbang, namanya yaumul mizan.
9 kan namanya yaumul hisab. 10 kan syafaat pertolongan namanya yaumus syafaat. 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan namanya yaumus sirat. 12 alam terakhir ditentukan surga dan nerakanya namanya alam akhirat. Ada berapa? Ada berapa? Ada yang bisa mengulang? Yang bisa mengulang Ustadz kasih hadiah umroh gratis. Brosurnya aja. Sok diulangi. Satu alam apa? Satu alam apa? Alam ruh sudah kita lewati. Sudah kita lewati. Yang kedua alam apa? Alam rahim sudah kita lewati. Yang ketiga alam apa? Alam dunia sedang kita jalani, betul? Mohon maaf, semua yang tinggal di dunia ini nanti akan ada satu peristiwa namanya mat. Aa lihat, ini wajahnya sama semua. Ini wajah camat semua. Ini wajah apa? Camat. Apa itu camat? Izin Pak Camat, mohon maaf. Ini camat artinya calon mat. Jangan tersinggung disebut calon mati, karena mati itu pasti, betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernapas pasti akan. Cuman kita nggak tahu waktunya aja, betul? Bisa jadi jamaah duluan, ahilman belakangan. Yang jelas semua pasti akan mat. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di luar, yang di atas, yang di dalam. Ustadz Hilman kenceng amat bab itunya. Kalau AA bukan mati atau wafat gitu loh. AA kan masih muda, AA masih panjang umurnya. Kata siapa? Yang muda nggak ada patokan umurnya panjang, betul? Yang muda belum tentu matinya nanti, betul? Bahkan lihat, survei membuktikan yang masih muda ternyata potensi matinya lebih besar dibanding orang tua. Coba lihat, Ahilman belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Nggak ada. Yang trek-trekan motor mati biasanya siapa? Anak muda, betul? Ahilman belum pernah dengar ada nenek yang lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Kayaknya nggak ada yang begitu. Yang matinya begitu biasanya siapa? Anak muda, betul? Maka yang namanya mati nggak pandang tua, nggak pandang muda. Bisa jadi yang tua dulu, yang muda belaka. Atau dibalik, yang muda belaka, yang tua dulu. Jadi yang benar yang mana ini? Ustadz, kita semua akan mati, iya. Setelah mati tinggal di alam kubur, iya. Setelah ketemu alam kubur mereka dihancurkan namanya alam kiamat, iya. Setelah alam kiamat mereka dibangkitkan, iya. Setelah dibangkitkan mereka dikumpulkan, iya. Namanya padang mahsyar. Ingat, ketika nanti di padang mahsyar tidak ada yang bisa nolongin kita. Orang tua lari dari anaknya, betul? Anak lari dari orang tuanya, betul? Pasangan suami istri lari dari pasangannya, betul? Mohon maaf, suami ninggalin istrinya, istri ninggalin suaminya. Jangankan nanti, sekarang aja udah banyak.
Betul? Mana Ustadz dalilnya? Lihat surat Abasa. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Akan ada satu hari di mana semua orang berlarian. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, pasangan suami istri lari dari pasangannya, saudara lari dari saudaranya, sahabat lari dari sahabatnya. Tapi ternyata ketika nanti ada orang yang paling sibuk nolongin kita. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang paling sibuk memberi syafaat kepada kita. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang akan mengambil air dari telaga Kausar. Nabi akan mencari, aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Kalau umatnya kehausan, maka Nabi berikan air kepada umatnya itu. Sampai tidak ada lagi umatnya yang kehausan. Karena Nabi menginginkan semua umatnya masuk ke dalam surga. Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang sekarang dikit-dikit ngomongin masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka, terlal. Kenapa? Baginda Nabi aja maunya kita masuk surga, betul? Baginda Nabi aja pengennya kita masuk surga, betul? Kok aneh ada orang yang nyebut kita masuk neraka? Sungguh betul? Betul? Pertanyaannya, ini pertanyaannya, kira-kira kita semua yang hadir di sini kira-kira cocok nggak ditolongin sama Nabi Muhammad? Kira-kira kita yang hadir di sini cocok nggak ditolongin sama Nabi Muhammad? Tolong catat, Ustadz. Kayaknya, mohon maaf ya, kalau cuma ngandelin amal, kalau kita cuma ngandelin amal, rasa-rasanya agak berat masuk surga, betul? Betul? Sholat kita belum tentu khusyuk, betul? Bacaan Quran kita, tajwidnya belum tentu benar, betul? Puasa Ramadan kita belum tentu sempurna, betul? Haji umroh kita belum tentu mabrur, betul? Terus pertanyaannya Ustadz, kira-kira modal apa yang kita punya untuk bisa masuk surga? Minimal modalnya malam ini kita membuktikan kepada Allah kita hadir di tempat ini karena kita mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, Nabi begitu besar cintanya sama kita. Kita juga cinta sama Nabi. Sekarang pertanyaannya, cinta itu tidak cukup hanya diungkapkan, betul? Cinta itu butuh dibuktikan dan diperjuangkan. Catat, status hari Jumat itu tuh. Cinta itu butuh dibuktikan dan diperjuangkan. Makanya mohon maaf, anak-anak muda yang cinta sama seseorang, mohon maaf. Kalau Anda cuma DM doang di Instagram, pret. Anda akan kalah sama orang yang datang langsung ke rumah bapaknya, betul? Mohon maaf, Anda yang cuma ngomongin doang, Assalamualaikum ukhti. Assalamualaikum ukhti. Mohon maaf, yang bilang Assalamualaikum ukhti akan kalah sama orang yang datang ke rumah ayahnya menikahi perempuan yang dicintainya. Catat, status hari Sabtu malam Minggu itu tuh. Maka mohon maaf, cinta harus dibuktikan dan diperjuangkan, betul? Mohon maaf,
pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good reckoning. Catat, status hari apa itu? Hari Minggu. Yang good looking akan kalah sama yang good reckoning, betul? Yang bawa coklat akan kalah sama yang ngucapin akad, betul? Makanya mohon maaf, Ahilman doakan, mudah-mudahan yang pacaran putus malam ini, amin. Ustadz Hilman, cinta itu harus dibuktikan dan diperjuangkan, betul? Cinta itu harus dibuktikan dan diperjuangkan, betul? Sekarang pertanyaannya, warga Depok yang hadir malam ini, Ustadz, kami cinta sama Nabi, iya. Ustadz, kami rindu sama Nabi, iya. Ustadz, kami ingin diakui jadi umatnya Nabi, iya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membuktikan cinta sama Nabi? Langsung cara kita membuktikan cinta sama Nabi. Langsung saja. Ada 3. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3S. 3 apa? 3S cara kita membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad. Ada berapa? 3. 3 apa? 3S. Tolong catat. Yang pertama, kalau warga kota Depok cinta sama Nabi Muhammad, tolong. Yang pertama, perbanyak sholawat. 1, 2, 3. Sholawat. Lebih keras. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Sholawat itu tanda kita cinta sama Nabi, betul? Mohon maaf, siapa orang yang pelit dalam hidupnya? Ternyata mohon maaf Pak Yai, Pak Ustadz, Ayah, Bunda, Teteh sayang, semua yang hadir. Ternyata orang yang pelit bukan orang yang punya duit, nggak mau ngasih. Bukan hanya itu. Orang pelit bukan orang yang banyak harta nggak mau ngasih. Bukan hanya itu. Tapi kata Nabi, orang yang paling pelit siapa? Orang yang punya lisan. Tapi lisannya tidak pernah basah untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang paling pelit, medit, kopet, meregehese, cap jahe, buntut kasir. Orang yang lisannya tidak pernah basah untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Ngomongin solawat, izin. Ngomongin solawat, mohon maaf. Ternyata Allah bersolawat, betul? Malaikat bersolawat, betul? Seluruh makhluk semesta ciptaan Allah bersolawat, betul? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Betul? Betul? Pentingnya solawat. Kita sholat, kalau tidak baca solawat tidak sah sholatnya. Saking pentingnya solawat. Betul apa betul? Iya Pak ya. Makanya Ahilman izin paling seneng baca solawat yang kalau dalam keadaan sekarang paling seneng baca solawat tibil qulub. Hafal apa enggak? Tahu apa enggak? Ini kata guru saya, solawat tibil qulub ini solawat obat. Jadi yang ada penyakit dengan izin Allah kalau baca solawat ini mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Coba warga kota Depok hafal nggak solawatnya? Boleh kita baca? Coba. Allahumma sholli ala Muhammadin
wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Sekarang kita ulangi. Kata guru saya, kalau baca sholawat itu sambil pegang bagian tubuh yang sakit. Jadi kalau yang sakit bagian kepala pegang kepalanya. Kalau yang sakit bagian kaki pegangnya. Kalau yang sakit bagian perut pegang perutnya. Yang sakit sakunya, dompetnya, pegangin suaminya. Kalau ahilman biasanya pegangin dada sebelah kiri. Ini urusan hati. Karena biasanya penyakit itu semua bermula dari hati. Betul? Coba sekarang kita praktekin. Sholawatnya lebih khusyuk. Pegang bagian dada sebelah kiri, bagian hati. Matanya lihat ke dalam hatinya. Mudah-mudahan dengan izin Allah yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang lagi gelisah Allah tenangkan hatinya. Ayo kita baca, praktekin. Pegang dada sebelah kiri, matanya lihat ke dada sebelah kiri. Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Coba mau tanya, enak apa enggak? Enak apa enggak? Amalin di rumah, banyakin sholawat. Termasuk mohon maaf, ada enggak ibu-ibu yang punya anak balita? Ada. Yang punya anak bayi ada. Izin ya, yang punya anak balita biasain anaknya banyakin baca sholawat. Ada penelitian, seorang anak yang sering dibacain sholawat nanti IQ, orang anak yang sering dibacain sholawat nanti IQ-nya cerdas, nanti IQ-nya pinter. Ini mah kadang-kadang, bukan yang di sini, yang di sono. Yang di sini mah kadang-kadang, yang di sono ini ya. Kadang-kadang ada orang yang lagi gendong anak bukannya sholawat, kadang-kadang malah nyanyi. Nyanyinya dangdut lagi. Anaknya lagi tidur, digendong, nyanyi. Pernah sekali aku pergi. Dari mana? Dari Jakarta. Kemana? Ke Surabaya. Naik apa? Naik kereta untuk menengok siapa? Nenek di sana mengendarai kereta malam. Kasihan, anak lagi tidur, masuk refnya. Anak lagi tidur masuk refnya. Tahu refnya apa? Jogi. Cah! Itu anaknya ke bawah terbang ke belakang. Karena ibunya sering nyanyi dan kadang-kadang galau dikit, harusnya sholawat. Ini mah galau dikit nyanyi yang lain. Kau yang telah memilih, harusnya sholawat. Ini mah galau dikit nyanyi yang lain.
Kau yang telah memilih aku, kau juga aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang galau. Suaminya bikin masalah, istrinya kesel, ujungnya istrinya nyanyi sama suaminya. Sekali seumur, cukup satu kali. Untuk selamanya, seia sekata. Untuk apa harta bila tak ada cinta yang menyerta masyhur, dan semua kejayaan tak cukup membuat kita. Luar biasa ini ibu-ibu ini. Harusnya kalau hati mau tenang banyakin sholat. Kalau hidup mau bahagia banyakin sholat. Kalau urusan mau lancar banyakin sholat. Betul? Makanya kata orang tua dulu, Hilman, kalau kamu punya hajat, sholawatin. Apa? Kalau kamu punya cita-cita, sholawat. Kalau kamu punya keinginan, sholawat. Kalau ada rumah bagus, tanya dulu rumah siapa. Kalau ada yang bening dikit, yang cakep dikit, diapain? Tanya dulu, udah nikah apa belum? Tapi poinnya, kalau hati mau tenang, ayo banyakin sholawat. Sholawat, konon katanya, kalau masak sambil sholawat, ini makanannya lagi masak sholawat. Salamullah ala toha Rasulillah sholatu ala yasin. Lagi nyuci sholawat, sholatullah ala toha sholatullah ala yasin. Lagi goreng, tempenya gosong karena keenakan sholawat. Dikasih sama suaminya, ayah ini tempe. Kata suaminya, kok gosong? Shh, tempe sholawat. Gosong juga ada sholawatnya. Betul apa betul? Bener, praktekin di rumah. Kalau anak kita nakal, anak kita agak aktif, sholawatin. Mohon maaf, ibu sayang, ayah sayang, banyak orang tua yang sering nuntut anaknya dan dia nggak sadar komunikasi sama anaknya. Contoh, kakak teh tolong lihat mama teh capek ngandung kamu, melahirkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Saya nggak nyuruh mama begitu. Buat apa kayak begitu? Yang ada sakit hati, betul? Ibu bilang sama anak, nah hargai mama. Kata anaknya, berapa harganya? Udah sekarang mah dibikin tenang. Kalau anak macam-macam sholawat sama Nabi, insya Allah Allah berikan kelembutan ke hati anak kita. Ibu, kalau pengen punya suami soleh, tolong. Suami itu soleh bukan karena cerewetnya istri. Tapi suami soleh itu karena Allah yang menyolehkan. Betul? Kebanyakan istrinya makin cerewet, suami bukan tambah soleh, tapi tambah rudet. Karena istrinya cerewet. Ada yang curhat sama saya, Ahilman, iya, kenapa ya? Istri aku mah ngaji sehari 3 kali kayak minum
Terus, tapi nggak ada perubahan AA. Nggak ada nambah ilmu, yang ada hanya nambah seragam aja. Cuma nggak nambah akhlaknya, yang hanya nambah cicilannya saja. Mohon maaf, ternyata suami itu soleh bukan karena cerewetnya istri, tapi suami soleh itu karena Allah yang melembutkan hatinya. Betul? Udah, sekarang ibu, kalau suami mau berubah, jangan nuntut suami lah. Nggak usah bilang, ayah teh berubah, mama teh udah capek. Kata ayahnya, ari ibu ngomong naon, paling digituin sama suaminya. Udah, sekarang minta sama Allah, ya Allah, kan yang punya hati suamiku engkau, lembutkan hatinya. Kalau nggak lembut, ambil usianya, pusing liatnya ya Allah. Udahlah, sekarang mah kalau hati mau tenang, hidup mau berkah, mau bahagia, banyakin apa? Tanda cinta kepada Nabi besar Muhammad. Lanjut nggak? Lanjut nggak? Nomor berapa sekarang? Nomor 2. Kalau warga kota Depok cinta sama Nabi, tolong pelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari apa? Sirah. Apa itu sirah? Sejarah hidup Nabi Muhammad. Betul? Mohon maaf, rasa-rasanya kita nggak akan mungkin cinta kalau nggak kenal. Betul? Kita nggak akan mungkin besar cintanya kalau nggak kenal. Ibu, bapak, nggak mungkin malam ini duduk di masjid tablik akbar, penceramanya Ustadz Hilman, nggak mungkin datang kalau nggak kenal sama AA. Betul? Ibu kan tahu AA, nyari di TikTok, nyari di Instagram, nyari WhatsApp. Betul? Ibu bilang, ini Ustadz favorit ibu banget ini mah. Ini yang suka ada di WhatsAppnya ibu ini mah. Senang, datang, mau ketemu. Betul? Sekarang pertanyaannya, kalau kita senang sama idola, senang sama artis, kadang-kadang kita berkorban luar biasa. Tapi cinta sama Nabi, kadang-kadang kita nggak pernah pelajari sirahnya. Betul? Sok, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Sebutkan nama istri-istrinya Nabi Muhammad. Liar kan? Pusing? Oke, jawab sekarang. Sebutkan istrinya Raffi Ahmad. Hafal, siapa istrinya? Sebutkan nama anak-anaknya Nabi Muhammad. Sebutkan. Sok, sebutkan nama anaknya Arafi. Satu siapa? Rafathar. Yang kedua, Cipung. Tuh tahu dia mah. Ini kenapa ini? Minimal kita tahu sejarahnya, betul? Sok, orang tes sekarang. Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh, inilah kisah yang penuh, cakep. Minimal tahu nasabnya, betul? Orang yang tahu sirahnya Nabi hidupnya lebih tenang. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita alami sekarang gak ada apa-apanya dibanding yang terjadi sama Nabi, betul? Sok, Ahilman mau tanya, Nabi diuji atau tidak? Nabi diuji tidak? Ujiannya dikit apa banyak?
Kecil apa besar? Jarang apa sering? Maka mohon maaf, orang yang belajar sirah Nabi nggak akan galau, nggak akan gelisah. Betul? Nabi aja masih ada yang menghina. Betul? Nabi aja masih ada yang mencaci maki. Betul? Nabi aja ada yang benci. Betul? Terus kita siapa? Kita siapa? Gimana ya caranya biar kita nggak diuji? Gampang, mati aja. Ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah, jangan alias mat. Betul. Maka orang yang belajar sirah dia lebih tenang. Nabi ujiannya lebih berat, Nabi tenang. Nabi ujiannya lebih besar, Nabi tenang. Kita ujiannya tidak ada seujung kukunya daripada ujian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hatinya lebih tenang, nggak akan galau. Ini mah kadang-kadang cuman diputusin sama pacarnya. Ustad, aku tuh ya Ustad, setelah putus sama pacar aku jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Iya Ustad, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, inget dia. Lihat ayam goreng, inget dia. Lihat kobokan, inget dia. Karena makannya pakai kobokan terus. Ustad, aku itu setelah putus sama dia, jadi nggak tahu arah pulang Ustad. Kenapa emangnya? Iya Ustad, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Pret. Bukan umatnya Nabi yang galau kayak begitu. Betul? Ada orang yang cerita sama Ahilman, aku tuh disakiti sama dia. Emang kenapa? Iya aku harap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku harap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Mohon maaf, tolong catat. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Senin itu. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul apa betul? Iya apa iya? Orang yang belajar sirah lebih tenang hatinya. Orang yang belajar sirah lebih lapang hidupnya. Orang yang belajar sirah lebih cemerlang pemikirannya. Kenapa? Mohon maaf. Kita bukan orang yang pertama yang mendapatkan ujian dalam hidup. Setuju? Kita bukan orang yang pertama yang mendapat masalah dalam hidup. Betul? Para nabi kita, para sahabat kita, para tabi'in atba'ut tabi'in diuji atau tidak? Termasuk izin, Bapak Ibu yang berumah tangga tolong, yang rumah tangga jangan galau. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Status hari Rabu itu tuh ya. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Betul? Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak diuji. Semua ada ujiannya masing-masing. Betul? Ada yang rumah tangga suaminya istrinya tidak soleh. Ada? Ada? Rumah apa itu? Tahu katanya. Rumah tangganya Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh. Istrinya tidak soleh. Ayo kuis. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Betul. Nabi Nuh soleh. Istrinya siapa? Ibu Nuh. Ibu Nuhnya tidak Betul? Nggak usah pusing. Nggak usah. Siapa istrinya?
Siapa istrinya? Udah, biar cepat. Siapa namanya? Ibu Nuh. Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Hati-hati. Jangan jawab Ibu Aun. Istrinya itu Asia. Siapa namanya? Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Masa Lahab? Istrinya itu Ummu Jamil. Siapa namanya? Betul. Ada yang suaminya soleh, istrinya soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad SAW. Betul? Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Sok, tanya. Nabi Ibrahim soleh, istrinya soleh. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim rumah tangganya diuji atau tidak? Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak diuji. Betul? Nabi Muhammad SAW soleh, istri-istrinya soleh. Kira-kira diuji atau tidak? Diuji. Tapi Nabi Muhammad akhlaknya bagus. Betul? Mohon Ustaz, kira-kira ya, kalau Nabi Muhammad itu istrinya cerewet nggak ya Ustaz? Cerewet nggak? Ada istri Nabi yang manja, ada tidak? Ada istri Nabi yang manja, ada? Ada. Tapi Nabi sikapnya bagus. Sok, mau tanya, ibu-ibu yang di sini, mau nggak punya suami kayak Nabi Muhammad? Ngaca atuh. Lain mau wae jawaban teh. Saya mau punya suami kayak Nabi Muhammad. Ibu ngaca. Ibu udah kayak istri Nabi apa belum? Mikir bukan ketawa. Halo, jelas tidak? Jelas tidak? Sayang, kalau Nabi gimana jadi suami? Masya Allah. Nabi suami yang paling sayang sama istrinya. Boleh nggak saya cerita? Boleh nggak saya cerita? Satu kali Nabi itu pulang kemalaman. Sampai rumah ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sampai rumah, Aisyah pegangin badannya Nabi. Ternyata pas Aisyah pegang, badannya Nabi itu dingin luar biasa. Kata Aisyah, ya Rasul, mau ndak aku buatkan untukmu secangkir teh manis hangat agar badanmu lebih baik daripada sebelumnya. Kata Nabi, boleh Aisyah, silahkan buatkan secangkir teh manis hangat. Singkat cerita, Aisyah ke belakang. Aisyah ambil cangkirnya, Aisyah ambil tehnya, pas mau ambil gula, lampunya padam. Yang keambil apa? Tadi mau ngambil gula, yang keambil, maka keambillah garam itu diaduk sama tehnya. Mohon maaf, izin, saya praktekin pakai air di sini. Ini tumben air tuh nggak ada warnanya. Ini Masya Allah ceramah kosong amat di meja ini nih. Nggak ada kue, nggak ada buah. Biasanya kalau di sono ada buah. Kalau di sini nggak ada, biasakan ya. Di sana biasanya ada kue. Kalau di sini nggak ada, biasakan gitu ada nanti. Oh, dibungkus aja. Itu ada di mobil. Singkat cerita, judulnya teh manis. Yang datang teh asin. Coba mau tanya. Pasti rasanya apa? Ini nggak ada rasanya ini. Tawar ini. Rasanya asin. Saya mau tanya, ibu sayang, teteh sayang, tolong jawab. Kalau suami kita judulnya teh asin, judulnya teh manis,
yang datang teh asin, kira-kira marah apa enggak? Marah aja, marah banget. Kalau suami kita judulnya teh manis, yang datang teh asin, set diminum, rasanya apa? Mungkin pasti marah. Lu ya nggak bisa bedain gula sama garam. Besok gua beliin gula 1 truk. Ibu digituin sakit apa enggak? Ibu digituin sakit. Di mana sakitnya? Di sini. Ibu bilang sama suami ibu, Pak, maafin. Tadi tuh ibu mau ambil gula, yang keambil garam. Maafin ibu. Kata suaminya, maafin. Bapak tuh capek. Berangkat pagi, pulang malam. Dikasih teh rasanya. Ibu digituin, sakit apa enggak? Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Istri, catat. Istri itu makhluk terkuat di muka bumi. Jangan pernah suka nyalahin istri, betul? Perempuan mah hebat Pak, makhluk terkuat di muka bumi. Naik motor sen kiri belok kanan. Itu hanya perempuan yang bisa, betul? Catat Pak, perempuan mah hebat. Perempuan bisa melakukan 5 aktivitas dalam satu waktu. Sok lihat, betul? Tangannya goreng, bahunya ngangkat telepon, kakinya ngepel, betul? Tangan kirinya gerak, matanya nonton. Hanya perempuan yang bisa itu. Tangannya goreng, bahunya telepon, tangan kirinya gendong, kakinya ngepel, matanya nonton TV. Mohon maaf, perempuan makhluk terkuat di muka bumi. Kalau bapak nyalain perempuan, siap-siap. Siap-siap Pak, siap-siap. Kiamat sudah dekat. Maka tadi suami bilang, bapak capek, kerja dari pagi, pulang sampai malam, dikasih teh rasanya asin. Ibu gak bisa tinggal diam. Bapak, memang mama gak capek. Langsung ibu keluar, betul? Mama juga capek. Mama dari pagi belum ada selonjoran-selonjoran acan. Mama teh nyuci, mama teh nyap, mama teh mas, mama teh nganteran. Ngurus anak kamu ada 3. Yang 1 bisul, yang 2 roromil. Diceritain, ibu lagi kesel. Ujungnya apa? Ibu udah sakit. Catat ya Pak, catat. Al-mar'atu kalmir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Siapin kameranya. Buat status di TikTok, siapin. Siapin kameranya, siapin. Buat status di TikTok ya. Nanti pakai lagu Hijrah Cinta. Itu pasti FYP itu tuh biasanya tuh. Tolong catat. Al-mar'atu kalmir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Betul? Itulah hati perempuan. Hati perempuan itu kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari Senin di TikTok. Maka ini istri dimarahin sama suami. Sakit apa enggak? Sakit. Ujungnya dia bilang, udahlah Pak, kalau begitu pulangkan saja aku ke rumah ayahku. Kata suaminya, ya udah, mau dipesenin Gojek sekalian. Dua-duanya kesel Pak, marah. Ujungnya pulang, mohon izin. Seminggu masih kuat, 2 minggu kuat, 3 minggu kuat, sebulan suaminya pusing. Ujungnya nyanyi. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri. Rasanya kesepian, tiada untuk
curahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang, barulah diriku. Aku sudah tak tahan di tempat kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan. Sebulan akhirnya datang ke rumah bapaknya. Assalamualaikum. Jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapaknya datang bukain pintu. Waalaikumsalam. Udin. Ini namanya suaminya Udin, nama suaminya nih. Si Udin nanya sama bapaknya, Pak, mohon maaf Pak. Iya, idanya ada idanya. Namanya Ceida ini istrinya. Suaminya Udin, istrinya Ceida. Dipanggil sama bapaknya, Ida. Jawab, Ida. Ida. Si Ida keluar kamar nanya bapaknya, ada apa Pak? Tuh laki mamu si Udin. Camperin. Ada apa Udin? Kesel. Ngapain lo kesini Udin? Kata si Udin suaminya, sayang, Dinda, adek, maafin ya, kemarin mah Aa tuh kemasukan setan. Kata si Ida, iya lu setannya. Udahlah ya, daripada berantem kita mulai dari nol aja. Kata si Ida, emang dari nol. Udahlah ya, sekarang mah maafin aja. Yang kemarin tuh biasa-biasa aja. Kata si Ida, daripada balikan mendingan nyanyi. Si Ida nyanyi. Tajam-tajam kata-katamu, suram-suram perbuatanmu, kau terus sakiti aku. Sakit daripada balik mendingan nyanyi. Mohon izin, tadi Ida sama Udin berantem gara-gara apa? Berantem gara-gara apa? Gara-gara apa? Urusan gula sama garam, betul? Sok Ahilman tanya, banyak gak rumah tangga gara-gara masalah kecil jadi besar? Ada nggak? Ada nggak? Rumah tangga siapa? Rumah tangga Anda itu tuh. Di rumah tangga sering ketukar cicak sama buaya, betul? Jangan suka ketukar cicak sama buaya. Yang kecil jangan dibesar-besarin, yang besar jangan suka disepelein, betul? Lihat Nabi. Nabi gimana sikapnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dikisahkan ketika Nabi dikasih teh, judulnya teh apa? Manis. Yang datang teh apa? Nabi minum, rasanya apa? Asin. Pas tahu rasanya asin, izin. Kalau kita marah, Nabi enggak Pak. Nabi enggak Bu. Nabi gimana sikapnya? Dalam riwayat ada dua kisahnya. Kisah yang pertama, Nabi minum, pas diminum rasanya apa? Asin. Apa kata Nabi? Aisyah, istriku, ya Humairah. Tuh, Pak. Kalau cinta sama Nabi, tolong panggil istri sama panggilan kesayangan. Ini mah kadang-kadang manggil istri sesuai dengan panggilan lu aja. Istrinya hitam, panggilannya bujur katel. Anda keterlaluan, Anda benar-benar Anda keterlaluan. Istri badannya agak gemuk dikit, panggilannya bus truk sini loh. Jangan. Itu bukan umatnya Nabi kayak begitu. Nabi itu manggil istrinya romantis apa enggak? Romantis. Aisyah, apa panggilannya? Ya Humairah yang berpipi kemerah-merahan. Khadijah, apa panggilannya? Ya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Allahu Akbar. Pak, mikir Pak. Mikir Bapak teh.
Terus gimana Ustadz? Diminum rasanya asin. Apa kata Nabi? Aisyah, ya Humairah, iya ya Rasul. Aisyah, sungguh nikmat teh yang engkau buatkan malam ini. Nabi memuji, sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam ini. Aisyah dipuji, senang apa enggak? Istri dipuji, senang apa enggak? Bapak, tolong catat Pak. Ada 3 an yang disukai istri. An yang pertama pujian, betul? Yang kedua perhatian, betul? Yang ketiga transferan. Mana yang paling penting? Mata duitan. Ustadz nyenengin istri itu Masya Allah. Nabi Aisyah, sungguh nikmat teh yang engkau buatkan malam ini. Terus ya Rasulullah. Tapi sayang Aisyah. Sayang kenapa? Tapi sayang, aku sudah lama tidak pernah minum teh berdua denganmu. Aisyah, maukah malam ini engkau minum teh berdua denganku di cangkir yang sama dengan teh yang sama? Aisyah digituin, seneng apa enggak? Ya Rasul, tentu aku mau. Mana tehnya? Aisyah ambil tehnya, lihat, Ibu, Aisyah tuh punya kebiasaan, kalau Nabi minumnya sebelah kanan, maka Aisyah pun bibirnya sebelah kanan. Enggak kayak ibu suka nanya sama suami, bapak tadi belah mana bibirnya? Kenapa aku mau pindah dari bibir bapak? Kenapa? Corona. Catat, ibu, suami ibu tuh pintu berkah. Ibu kalau minumnya ustadz dikejar, minum suami lebih berkah buat ibu daripada ustadz. Tenang Pak, aku bersama kalian Pak, tenang. Benar ini, betul apa betul? Buat istri suami itu pintu surga. Buat istri suami itu pintu ridhonya Allah. Buat istri suami itu pintu surganya Allah. Kata Nabi, siapa istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami dan mampu menjaga diri, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Maka Aisyah tuh nyontoh betul. Nanya sama Nabi, tadi bibirnya sebelah mana? Aisyah, aku tadi sebelah kanan. Maka Aisyah pun sebelah kanan. Minum sama Aisyah. Rasanya apa? Rasanya apa? Pas tahu rasanya asin, langsung Aisyah tuh sujud sama Nabi. Minta maaf sama Nabi. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, maafin. Tadi aku mau ambil gula yang keambil. Kata Nabi, kum Aisyah, bangun Aisyah, jangan minta maaf. Dibangunin Aisyah badannya, langsung dicium keningnya sama Nabi. Jangan dibayangin. Ternyata nyium istri itu sunnah Pak. Bapak suka nyium gak? Nyium siapa? Kenapa ngahulang gini jawabannya? Tolong catat, Bapak tolong catat. Jangan tinggalkan 5 tubuh bagian ini untuk dicium ke istri. Istri sendiri bukan si orang lain. 5 bagian tubuh istri yang jangan sampai lupa dicium. 1, ubun-ubunnya. 2, keningnya. 3, pipinya. 4, telapak tangannya. 5, punggung tangannya. Itu ada keutamaannya Pak. Cium kening, cium ubun-ubun istrimu agar hatinya lembut. Cium kening istrimu agar dia ingat kepadamu. Cium pipi istrimu agar dia sayang kepadamu. Cium punggung telapak tangan istrimu agar dia berbakti kepadamu. Agar dia mau melayani dirimu. Jadi cium tuh ada ilmunya. Ada ilmu, ada keutamaan. Sok, Ahilman mau tanya. Sok, Ibu mau tanya. Suami kalau mau pergi nyium kita apa enggak? Menyedihkan sekali jawabannya.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, suamiku itu, Nabi Muhammad itu tidak pernah keluar dari rumah sebelum mencium keningku. Tuh. Jadi Nabi itu bahkan berangkat ke masjid aja yang lokasinya cuma selangkah dari rumahnya. Nabi tidak pernah berangkat ke masjid kecuali sebelum mencium keningku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ibu suka dicium apa enggak? Lihat. Yang jarang disium, lihat wajah-wajahnya. Murung, banyak masalah. Cium, Pak. Ustaz, suami aku mah pendiam. Kalau suami ibu nggak mau cium, ibu panggil suaminya. Ayah, sini. Ayah, sini. Langsung ibu cium. Cium. Iya. Kalau suami nggak mau nyium, ibu langsung ambil tangan suami, cium tangan suami. Makanya Bapak mohon izin, ada 3 perempuan yang doanya sangat mustajab. 1, doa ibu untuk anaknya. 2, doa istri untuk suaminya. 3, doa anak perempuan untuk ayahnya. Maka ini penting. Nabi tahu gimana cara memuliakan istri. Pas diminum rasanya asin. Kata Aisyah, mohon maaf. Tadi aku mau ambil gula, yang keambil adalah Kata Nabi, enggak usah minta maaf Aisyah. Kalau tadi engkau tidak salah meletakkan gula dan garam, mana mungkin malam ini kita bisa minum teh berdua bersama. Itu mah Nabi, bukan suami ibu. Riwayat yang kedua, gimana Ustadz? Allahu Akbar. Riwayat kedua, itu airnya diminum semua sama Nabi. Diminum semua. Diminum habis. Aisyah cemberut. Ya Rasul, kenapa dihabisin? Kenapa engkau gak nyisain untuk aku? Lihat. Apa jawaban Nabi? Aisyah, tadi tehnya rasanya asin. Aku tidak mau bibirmu yang manis itu ternoda dengan teh yang asin. Itu mah. Tapi kan Nabi juga manusia, betul? Berarti ada akhlak yang bisa kita tiru, betul? Baca sirah. Sok, ibu mau punya suami kayak Rasulullah? Ngaca atuh ibu. Kumaha cana? Ari ibu udah kayak Khadijah belum? Jawab. Ibu udah kayak Khadijah belum? Ibu udah kayak Aisyah belum? Kumaha atuh carana? Pengen jadi kayak Nabi suaminya, tapi ibu belum kayak Khadijah. Sok ayo belajar. Sayang, ari Khadijah kumaha? Ya Allah, Khadijah itu istri yang mampu menenangkan hati suaminya. Itu Khadijah, bukan ibu. Itu Khadijah. Gimana ceritanya? Allahu Akbar. Satu kali Nabi itu sedang bertahanus di Gua Hiro. Tiba-tiba ada suara, Iqra, Iqra, Iqra. Lihat ke depan gak ada orang, lihat ke samping gak ada orang, lihat ke belakang gak ada orang. Pas lihat ke atas ada makhluk putih yang datang. Siapa yang datang? Jibril. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari, aku ndak bisa baca. Maka Jibril bacakan Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Beres 5 ayat dibacakan, bulu kuduk Nabi merinding, hatinya ketakutan, kakinya bergetar. Nabi lari sekenceng-kencengnya. Sampai ke rumah, dibuka pintunya, masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Ketika masuk ke dalam, Nabi bertemu dengan Khadijah. Apa yang terjadi? Masya Allah. Ketika menatap wajah Khadijah, setengah ketakutan Nabi langsung hilang.
Karena melihat wajah siapa? Khadijah. Khadijah tahu Nabi lagi takut. Khadijah nggak nanya. Nggak kayak ibu-ibu suka kepo sama suaminya. Khadijah nggak nanya. Khadijah tahu Nabi lagi takut. Khadijah nyamperin Nabi, dipeluk badannya Nabi. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menjatuhkanmu, aku yang pertama mengangkat dirimu. Dipeluk sama Khadijah, dipeluk. Ketika dipeluk, semua ketakutan Nabi langsung hilang. Itu mah Khadijah. Itu mah sok tanya sekarang. Ibu tolong jawab. Kalau suami ibu punya masalah, pulang ke rumah, lihat wajah ibu, hilang masalah atau tambah masalah? Jawab atuh. Suami ibu ada masalah, pulang ke rumah, lihat wajah ibu, hilang masalah atau tambah masalah? Istighfar ya. Berarti kita masih jauh mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kalau kita cinta sama Nabi, terakhir ikuti sunnahnya. Tuh 2, 3 sunnahnya. Apa itu sunnah? Sunnah itu apa yang Nabi hadirkan dalam hidup. 3 saja. 1, tolong jaga. Sepulang dari sini sholat. Apa? Sholat. Kalau cinta sama Nabi, benerin sholatnya. Benerin sholatnya. Maulid Nabi kita malam ini sukses atau tidak, lihat besok sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya masjid ini rame, berarti sukses maulidnya. Kalau besok sholat subuhnya kalau besok sholat subuhnya tidak serame pengajian malam ini, berarti ada pertanyaan tentang maulid kita. Jelas? Betul? Tolong jaga. Benerin sholatmu, maka Allah benerin hidupmu. Yang kedua, izin, sodakoh. Apa? Kalau cinta sama Nabi, banyakin sodakoh. Gak akan miskin orang yang banyak sodakoh. Dan kalau sodakoh, jangan yang tersisa. Kalau bisa, sodakoh yang terbaik. Sok, warga Depok tolong jawab. Mau tanya, kalau ibu bapak punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sodakohnya? Jujur yang mana? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sodakohnya? Yang mana? 10. Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sodakohnya? Terakhir, uangnya nambah 87.000 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana sodakohnya? Istighfar ya. Malam ini kalau cinta sama Nabi, yuk sodakoh yang terbaik. Nabi senang sama orang yang suka sodakoh. Betul? Dan yang terakhir, silaturahmi. Apa? Beningin hati, belajar maafin orang, jangan benci sama orang. Mohon maaf ya, tahun depan tahun pemilu. Ahilman berharap jangan bertengkar gara-gara beda pilihan. Betul? Jangan bertengkar gara-gara beda pendapat. Betul? Beda pilihan boleh, beda pilihan boleh, beda pendapat boleh, beda pendapatan udah biasa kan? Udah nggak usah berantem gara-gara itu. Udah nggak ada lagi yang namanya kecebong, udah nggak ada lagi namanya kampret. Sekarang adanya kecepret. Udah nggak usah ngomongin itu lagi. Sekarang mah ayo beningin hati. Betul? Jangan stres. Ada yang stres. Nanti tahun depan siapa pilihan pilpresnya. Nggak usah stres. 1, kita bukan calonnya. Halo? Betul tidak? 1, kita bukan apa? Bukan calonnya. 2,
belum tentu tahun depan kita masih hidup. Betul apa betul? Tolong, ini wajah-wajah calon mati semua, nggak usahlah mikirin itu. Dan yang ketiga, semua takdir sudah digenggam sama Allah. Betul? Udah, kalau yang menang pilihan kita, alhamdulillah. Kalau yang menang bukan pilihan kita, doain. Dah sama aja dua-duanya juga. Betul? Hidup kita mah gini-gini aja. Ada cerita, ada yang nanya, kakek-kakek, menurut kakek lebih enak siapa? Zaman Pak Harto apa zaman Pak Jokowi? Si kakek jawab, enakan zaman Pak Harto. Kenapa? Zaman Pak Harto mah istri saya masih muda. Nya atau jawaban bener itu mah. Jawab kamana, pertanyaan kamana. Sok liur kadang-kadang. Udahlah, sekarang mah dibikin santai aja. Betul? Tolong jamaah masjid jangan bertengkar gara-gara beda pilihan. Setuju? Tuhan kita satu, Allah Subhanahu wa taala. Panutan kita satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat kita sama, Ka'bah. Betul? Ayo belajar melembutkan hati. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Terakhir, anak-anak muda, pesan dari Ahilman, tolong ya, muliakan orang tua kalian. Ridullah fi ridul walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Kalau boleh Ustadz cerita, izin terakhir. Ahilman itu dulu waktu kecil nakal, minta ampun. Nakal. Ibu saya sering dikomplain sama tetangga. Ibu, ini si Hilman begini. Apa kata ibu saya? Shh, maafin anak saya. Insya Allah nanti Hilman jadi ustadz. Itu kata ibu saya. Singkat cerita, SD saya dimasukin ke pesantren. Dulu waktu ibu saya bilang Hilman jadi ustadz, rasanya nggak percaya. Kenapa ustadz? Mohon maaf, ibu saya tukang jualan di pasar. Ayah saya buruh kuli angkut di pasar Wanaraja dari Garut, Jawa Barat. Saya nggak yakin ibu saya bilang saya jadi ustadz. Tapi ternyata lulus SD kami dimasukin ke pesantren. Baru masuk pesantren, ayah saya meninggal. Jadi mohon maaf, Ahilman mah sejak kecil anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya lulus dari SD masuk ke pesantren. Setelah itu ibu saya ngurus saya sendiri. Ibu saya single parent. Maka izin ya, saya mah merasa istri yang ditinggal suami dengan suami yang ditinggal istri lebih rapuh suami yang ditinggal istri. Nyatanya istri yang ditinggal suami itu lebih kuat, Pak. Dia bisa lebih kuat. Ustadz, kenapa Ustadz tahu? Karena ibu saya ditinggal oleh ayah saya. Ngurusin anak banyak, saya anak bungsu. Lulus SD masukin ke pesantren. Saya bilang, Ma, udahlah Hilman gak usah di pesantren ya. Hilman di rumah aja. Lagian berat biayanya. Apa kata mama saya? Jangan. Gak apa-apa. Urusan biaya nanti mama yang nyari. Ibu saya luar biasa. Pagi berangkat ke pasar. Pulang zuhur. Habis zuhur beliau keliling kampung jualan. Yang penting anaknya sekolah. Singkat cerita, kelas 1 selesai, kelas 2 selesai, kelas 3 selesai. Pas kelas 4, kelas 1 SMA, ibu saya jatuh di kamar mandi. Dan kata dokter ibu saya stroke. Ibu saya nggak bisa lagi jualan seperti biasa. Setelah ibu saya sakit, saya berubah hidup. Saya jaga sholat, saya lebih rajin sekolah, rajin ibadah, rajin belajar. Saya minta sama Allah, ya Allah, tolong bantu saya agar saya bisa merubah keadaan hidup saya. Saya punya kebiasaan, kalau pulang dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Jadi ibu saya kalau makan harus disuapin, karena beliau stroke.
Satu kali ibu saya tuh kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung. Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata mama saya, nanti Hilman sekolah bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin ma, kita orang miskin. Dari mana biayanya? Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Ibu saya punya kebiasaan, kalau beres sholat beliau baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Satu kali saya tanya, mama tuh kenapa setiap beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Hilman, mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin. Bapak Ibu, adik-adik sayang, waktu sangat cepat berlalu. Ternyata sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan, sekarang dengan izin Allah semuanya jadi kenyataan. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Jepang, ke Timur Tengah. Sekolah saya dengan izin Allah semuanya beasiswa. Dari S1, S2 sampai sekarang S3. Ustadz pinter ya. Shh. Yang pinter bukan saya. Tapi yang hebat doa ibu saya. Saya bisa bolak-balik ke haji umroh. Karena ada tour and travel yang kita bimbing. Setiap tahun berangkat haji. Setiap tahun berangkat umroh. Tapi saya sedih. Tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya. Untuk bisa berangkat ke Baitullah. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Adik-adik, kalian harus tumbuh jadi remaja yang baik. Nabi Muhammad itu yatim, betul? Tapi beliau tangguh. 12 tahun udah mulai magang dagang. 16 tahun dagang sendiri. 25 tahun jadi business owner. Beliau nikah dengan Khadijah. Itu maharnya nggak kurang-kurang. Kalau dirupiahkan kurang lebih 5 miliar. Ibu, kalau ada anak laki-laki ngasih mahar 1 miliar. Diterima apa diterima banget? Diterima apa diterima banget? Makanya baca itu bab itu. Nabi itu luar biasa. Muhammad sebelum diangkat jadi Nabi luar biasa. Makanya ayo semangat anak-anak muda kita yang ada di sini. Jaga silaturahim sama orang tua kita. Karena itu adalah kunci kebahagiaan untuk kita semua. Insya Allah. Cukup menumbuhkan kecintaan kepada Nabi. Cukup 3S. S yang pertama pelajari. S yang pertama perbanyak sholawat. S yang kedua pelajari sirah. Dan S yang ketiga ikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang bisa Ustadz sampaikan hari ini. Ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Mudah-mudahan sepulang dari sini kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir dan batin, kalau ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh nanti menumpang mandi. Kalau ada ceramah yang kurang boleh nanti diundang lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.